permainan sudah habis. Ayo kita pulang. Mbak Yunda, ayo Dinda. Siapapun pemilik selendang ini, dia harus menjadi milikku. Suatu ketika, saat saya masih kecil, saya mengikuti ayah saya untuk mengambil pohon bambu di suatu tempat yang disebut Logo Endah, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Telaga Indah. Tempat ini sekarang sudah menjadi waduk desa. Di sana, ayah bercerita tentang tempat itu, Logo Endah, yang konon merupakan lokasi dari kejadian Jaka Tarub bertemu dengan bidadari bernama Dewi Nawangwulan. Ceritanya seperti ini. Jaka Tarub, seorang pemuda biasa, terlibat dalam kisah yang luar biasa ketika ia menemukan keris pusaka di tengah hutan. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, ia tanpa sengaja melihat sekelompok bidadari yang mandi di sebuah mata air. Salah satu dari mereka adalah Dewi Nawangwulan, yang kecantikannya memukau hati Jaka Tarub. Tanpa pikir panjang, Jaka Tarub mencuri selendang Dewi Nawangwulan yang sedang mandi, sehingga sang Dewi terpaksa tinggal di dunia manusia. Jaka Tarub kemudian menikah dengan Dewi Nawangwulan. Saya kemudian bertanya-tanya, bukankah cerita ini berasal dari daerah lain? Lalu mengapa di sini juga punya kisah yang sama? Akhirnya, setelah dewasa, saya menemukan jawabannya. Cerita rakyat, legenda, dan mitos seringkali diklaim berasal dari banyak tempat karena alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan geografi setempat. Pertama-tama, perjalanan dan pertukaran budaya antar wilayah seringkali menyebabkan cerita-cerita tersebut menyebar dan diadopsi oleh berbagai komunitas. Ketika orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka membawa serta cerita-cerita tradisional mereka, yang kemudian bercampur dengan cerita lokal di tempat yang baru. Selain itu, beberapa cerita rakyat memiliki tema atau elemen yang universal, sehingga seringkali muncul versi-versi yang berbeda dari cerita yang sama di berbagai tempat. Misalnya, tema cinta, perseteruan antara kebaikan dan kejahatan, atau petualangan yang menarik dapat ditemukan dalam cerita-cerita rakyat di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan munculnya versi-versi cerita yang mirip namun sedikit berbeda di berbagai budaya. Selain itu, adanya variasi regional dalam cerita rakyat juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan bahasa, kepercayaan agama, dan adat istiadat lokal. Setiap daerah memiliki konteks budaya dan sejarah yang unik, yang memengaruhi cara cerita-cerita tersebut berkembang dan diinterpretasikan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, klaim atas cerita rakyat dari banyak tempat menunjukkan kekayaan warisan budaya manusia yang kaya dan beragam. Hal ini juga mencerminkan keragaman budaya yang ada di berbagai wilayah di seluruh dunia, serta pentingnya melestarikan dan membagikan cerita-cerita tradisional ini sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Agar channel ini berkembang, bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya bosku.